Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Apa yang terjadi di tanah yang penuh konflik ini? Apa yang Tuhan katakan tentang tanah yang telah menjadi tempat bersembunyi bagi musuh Israel? Hari ini, kita akan melihat lebih dalam tentang Hizbullah, yang kini menjadi salah satu kekuatan besar di Lebanon Selatan. Tepatnya di tanah yang dulunya adalah Tirus dan Sidon, dua kota kuno yang disebut dalam Alkitab. Tapi ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Tanah ini telah ditandai oleh Tuhan untuk dihancurkan. Firman Tuhan di dalam Yoel 3 ayat 4-7 menggambarkan, "Apakah yang hendak kamu lakukan terhadapku, hai Tirus dan Sidon, dan seluruh daerah Filistea? Apakah kamu akan membalas perbuatan jahat? Jika kamu membalas perbuatan jahat, cepat atau lambat, aku akan membalas perbuatanmu ke kepalamu sendiri. Kamu telah menjual umatku sebagai budak dan merampas tanah mereka. Oleh karena itu, aku akan mengumpulkan semua bangsa dan mendatangkan mereka ke lembah Yosafat untuk menghakimi mereka di sana, atas bangsa-bangsa yang memperebutkan umatku, Israel." Tirus dan Sidon, dua kota yang sangat terkenal dalam sejarah kuno, bukan hanya sebagai pusat perdagangan yang kaya, tetapi juga sebagai simbol kesombongan dan pemberontakan terhadap Tuhan. Kota-kota ini sekarang bagian dari wilayah Lebanon Selatan, dulu dipenuhi dengan kemewahan dan kekuatan yang menindas umat Allah. Dalam sejarahnya, Tirus dikenal sebagai pusat perdagangan besar, tetapi juga sebagai tempat yang memeras umat Allah. Mereka menjual umat Tuhan sebagai budak. Mereka menindas orang-orang Israel yang dibawa sebagai tawanan. Dan inilah sebabnya, dalam Yoel 3, Tuhan mengumumkan hukuman atas mereka. Tuhan mengingat perbuatan mereka dan tidak akan membiarkan ketidakadilan itu berlalu begitu saja. Sekarang kita melihat sejarah yang terulang. Hizbullah, kelompok militan yang dibentuk dengan tujuan menghancurkan Israel, berdiri di tanah yang sudah dikenal dengan kutukan Tuhan. Ya, tanah ini dulu adalah tanah Tirus dan Sidon, dan sekarang menjadi markas besar bagi Hizbullah yang berperang melawan Israel. Hizbullah seperti pendahulunya berkumpul di tanah yang sudah ditandai Tuhan untuk dihancurkan. Mereka tidak hanya berperang melawan bangsa Israel, mereka berperang melawan rencana Tuhan sendiri. Dan inilah masalah besar, siapa yang melawan umat Allah, melawan Tuhan itu sendiri. Kita tahu apa yang terjadi pada mereka yang melawan Tuhan. Hizbullah tidak hanya menjadi musuh Israel, mereka juga menjadi simbol dari penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka bukan hanya sekadar kelompok militan, mereka telah menjadi simbol dari kelompok yang menentang Tuhan. Dengan setiap roket yang ditembakkan ke Israel, mereka menantang keadilan Tuhan. Dengan setiap terowongan yang mereka gali, mereka menantang kedalaman hati Tuhan. Ingatlah apa yang Tuhan katakan dalam Yoel 3 ayat 4. "Apakah yang hendak kamu lakukan terhadapku, hai Tirus dan Sidon?" Tuhan tidak bisa diam ketika umatnya ditindas. Dan itulah sebabnya, seperti Tirus dan Sidon, Hizbullah akan menghadapi penghakiman Tuhan. Tuhan bukan hanya mengingat perbuatan Tirus di masa lalu, Dia juga melihat apa yang terjadi di Lebanon Selatan hari ini. Hizbullah telah mempersiapkan diri untuk menghancurkan Israel, tetapi mereka lupa satu hal yang sangat penting. Tuhan ada bersama umatnya. Ketika kita membaca dalam Yoel 3 ayat 7, kita melihat bahwa Tuhan akan membalas perbuatan jahat mereka ke kepalanya sendiri. Tidak ada yang dapat melawan Tuhan dan menang. Apa yang sedang kita saksikan di Lebanon Selatan adalah tanda bahwa penghakiman Tuhan sudah dekat. Mungkin kita tidak melihatnya dengan mata kita sendiri, tetapi Tuhan sedang bergerak. Seperti apa yang Tuhan katakan, "Aku akan mengumpulkan semua bangsa dan mendatangkan mereka ke lembah Yosafat." Penghakimannya tidak akan tertunda. Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Kita harus menyadari bahwa kita hidup dalam waktu yang penuh dengan peperangan spiritual. Kita tidak hanya berperang melawan manusia, tetapi kita berperang melawan kekuatan roh jahat yang mencoba menghancurkan rencana Tuhan. Hizbullah adalah contoh nyata bahwa musuh Tuhan akan selalu berakhir dalam kekalahan. Karena di balik semua pertempuran ini, ada rencana Tuhan yang tak tergoyahkan. Tuhan telah berjanji, Israel adalah tanah yang dijanjikan,
dan mereka adalah umat pilihannya. Tidak ada yang akan menggoyahkan janji itu. Jadi, meskipun kita melihat kekerasan dan ketegangan di wilayah ini, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan bahwa penghakimannya akan terjadi pada waktunya. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, mari kita berdiri dalam terang, firman dan memandang segala peristiwa dengan mata rohani, bukan dengan logika dunia. Sebab segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk apa yang sedang dilakukan Hizbullah di wilayah utara Israel, tidak pernah luput dari pengawasan dan rencana Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Tidak ada satu pun janji Tuhan yang gagal. Tidak ada satu pun rancangannya yang batal karena kekuatan manusia. Sebab Dialah yang memegang gulungan sejarah, membuka segelnya, dan menetapkan akhir dari segala permulaan. Tuhan tidak tidur. Ia tidak pernah lengah. Dunia boleh gaduh, media boleh berpihak, negara-negara boleh bersekongkol dalam ketidakadilan terhadap Israel. Tapi Tuhan duduk di tahtanya dengan penuh kuasa dan keagungan. Dan dari tahtanya, Ia sedang bersiap untuk bertindak. Musuh-musuh Israel mungkin merasa kuat hari ini. Mereka mungkin mengepung dari segala arah, bersorak dengan semangat kebencian, dan mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi, seolah-olah kemenangan sudah di tangan mereka. Tetapi Tuhan berkata dalam Mazmur 2, "Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa merancang hal yang sia-sia? Ia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka." Hizbullah mungkin mengira mereka sedang membangun kekuatan. Mereka menyusun strategi, mempersiapkan roket, dan membangun bunker-bunker mereka di tanah Tirus dan Sidon. Tapi apa yang mereka tidak tahu adalah, mereka sedang berjalan di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Tanah yang telah ditetapkan dalam nubuat untuk dibalas, bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh murka ilahi. Yoel pasal 3 dengan jelas menyebut nama Tirus dan Sidon sebagai wilayah yang akan dikenakan pembalasan karena memperdagangkan umat Tuhan, karena mencemarkan warisan kudusnya, dan karena mengangkat diri mereka melawan Yerusalem. Dan hari ini, roh yang sama yang dahulu merasuki penguasa Tirus dan Sidon, kini hidup di dalam Hizbullah. Mereka sedang berjalan bukan di tanah kemenangan, tetapi di tanah kutukan. Mereka sedang menggali bukan terowongan kejayaan, tetapi kubur bagi diri mereka sendiri. Sebab Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel yang hidup, sedang bersiap untuk menghakimi. Dan penghakiman Tuhan, saudara, bukan sekadar bencana alam atau kehancuran politik. Penghakiman Tuhan adalah ketika kemuliaannya turun dan segala yang congkak dihancurkan. Ketika Tuhan bertindak, tidak ada kekuatan dunia yang dapat bertahan. Ketika Tuhan bergerak, seluruh bumi akan gemetar oleh suaranya. Betapa menakutkan jatuh ke tangan Allah yang hidup, dan itulah yang sedang menunggu setiap kekuatan yang berdiri melawan umat pilihannya. Hizbullah tidak sedang menyerang Israel. Mereka sedang menantang Tuhan sendiri, dan mereka tidak akan pernah menang, sebab tertulis, "Barang siapa memberkati engkau, akan kuberkati, dan barang siapa mengutuk engkau, akan kukutuk." Itulah firman Tuhan bagi Abraham dan keturunannya, dan firman itu tidak dibatalkan. Karena itu, saudara-saudari terkasih, jangan takut. Jangan tawar hati melihat apa yang terjadi di sekitar. Tuhan sedang menggenapi firman-Nya. Tuhan sedang menata ulang wilayahnya. Dan tanah perjanjian tidak akan diwariskan kepada musuh-musuhnya. Mari kita tetap berdiri di tempat doa. Mari kita menaikkan pujian di tengah kegelapan, karena pujian menggerakkan tangan Tuhan. Mari kita berdoa bagi Israel, agar hati mereka tetap tertuju kepada Mesias, mereka yang akan datang dalam kemuliaan. Dan mari kita berdoa, agar gereja Tuhan tidak tertidur di saat peperangan rohani semakin memuncak. Tuhan memanggil umatnya untuk berdiri dalam celah, sebagai pendoa, sebagai penjaga, sebagai saksi kebenaran. Dan Tuhan akan menyatakan siapa miliknya. Ia akan membedakan antara yang setia dan yang mencemooh. Ia akan menghakimi Tirus, Sidon, dan setiap pewaris kutukannya.
Karena itu, peganglah imanmu, berdirilah di atas batu karang yang teguh, dan berserulah bagi Israel, berserulah bagi penggenapan nubuat, berserulah bagi kemuliaan Tuhan dinyatakan di Timur Tengah. Sebab hari pembalasan Tuhan sudah dekat, dan segala yang sombong akan direndahkan, segala yang menentang akan dihancurkan. Tetapi umat Tuhan akan bersinar dalam terang kemuliaannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu, Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dalam pergumulan kami, kesusahan, penderitaan, dan keadaan apapun yang kami alami, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau, Tuhan, sanggup menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami datang kepadamu dengan segala kekuatan dan kelemahan kami, menyerahkan semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau berdaulat. Engkau punya otoritas untuk menolong kami, membela kami, dan menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Engkau mengerjakan semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kebaikan, belas kasihan, rahmat-Mu, pimpinan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala hal yang kami lakukan. Pimpin kami dan jadikan kami berkat sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya akan kuasa pemulihan dan pertolongan-Mu. Bagi setiap yang sedang bergumul dengan persoalan hidup, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.